spiritual, fisik, intelektual, ridho Allah tujuan kami. Selalu semangat meraih cita-cita, kampus hijau bina insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Teman-teman, sudah semangat kan? Nah, kalau sudah semangat, berarti siap dong mendengarkan kisah dari Bu Anjar. Hari ini, Bu Anjar akan berkisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah. Sedari kecil hingga dewasa, dia selalu berbuat baik. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya menjadi seorang nabi di negeri Ninawa. Nabi Yunus mengumpulkan penduduk Ninawa. Wahai warga Ninawa, berkumpullah. Sini, berkumpul. Aku akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Dia. Tinggalkan berhala-berhala kalian dan tinggalkan perbuatan jelek kalian selama ini. Lihat, ada orang di atas sana mengaku seorang nabi utusan Allah, menyuruh kita meninggalkan agama nenek moyang. Mimpi, dia itu mimpi. Iya, dia mimpi. Pasti itu mimpi. Itu adalah yang dikatakan warga Ninawa. Selalu mengejek ketika Nabi Yunus menyampaikan perintah-perintah Allah. Namun Nabi Yunus tak pernah gentar. Nabi Yunus dengan sabar menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Ninawa. Hingga suatu hari penduduk Ninawa menyampaikan kepada Nabi Yunus, "Hei Yunus, kalau benar kamu adalah utusan Allah dan kamu adalah orang yang benar, datangkan saja azab kepada kami. Kami tidak takut." Bohong saja. Iya, kami tak akan takut. Datangkan saja azabnya. Mendengar ejekan itu, Nabi Yunus sangat bersedih. Nabi Yunus akhirnya meninggalkan negeri Ninawa dengan hati yang sangat sedih, dengan harapan penduduk Ninawa akan tersadarkan setelah Allah memberikan azab. Setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, langit di negeri Ninawa mulai gelap, semakin lama semakin pekat. Angin berhembus kencang, sangat kencang. Ninawa ketakutan. Apa ini yang terjadi? Ada apa ini? Mereka keluar rumah berlari ketakutan. Tolong! 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 Dan itu terjadi selama beberapa hari. Ketika angin sudah reda, langit kembali cerah. Reruntuhan bangunan, reruntuhan pohon. Mereka teringat akan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka mencari Nabi Yunus, memanggil namanya. Yunus, Nabi Yunus,
atas bukit, "Nabi Yunus, di manakah engkau? Nabi Yunus!" Tapi mereka tak menemukan Nabi Yunus, karena Nabi Yunus sudah berada di atas kapal di tengah lautan. Kapal yang dinaiki Nabi Yunus terombang-ambing oleh ombak dan badai, hingga sang nahkoda menyeru kepada semua penumpang, "Kapal kita kelebihan muatan, kapal kita kelebihan muatan. Harus ada yang dilemparkan, dikorbankan ke lautan. Aku akan membuat undian, yang namanya keluar, dialah yang dikorbankan." Undian telah dibuat. Ketika diundi dan keluar, ternyata muncul nama Yunus. Ketika Nabi Yunus akan bersiap, ada orang yang mengenalinya dan berseru, "Hei, jangan dia, jangan! Dia adalah orang yang baik. Aku mengenalnya. Undi lagi saja." Kemudian diundi lagi. Sampai 3 kali undian, tetap saja nama Yunus yang keluar. Dengan rela hati, Nabi Yunus melompatkan diri ke lautan. Namun Allah menolongnya. Allah memerintahkan paus besar yang bernama Nun untuk menangkapnya. Nabi Yunus pun ditangkap, ditelan, dan langsung berada di perut ikan paus itu. Ketika di perut ikan paus, Nabi Yunus menyesali apa yang telah dilakukannya. Nabi Yunus berzikir, beristighfar, dan berdoa kepada Allah. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Doa itu terus dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam selama di dalam perut ikan paus 40 hari 40 malam, hingga Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus kembali. Ketika Nabi Yunus telah dimuntahkan, berada di tepi pantai, Nabi Yunus dalam keadaan sangat lemah tak berdaya. Allah memberikan rezeki berupa buah yang tumbuh di dekat pantai itu. Nabi Yunus pun memakannya hingga dia memiliki tenaga kembali. Ketika tubuh Nabi Yunus sudah bertenaga dan pulih kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa, pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa. Betapa terkejutnya Nabi Yunus ketika berada di negeri Ninawa, melihat penduduk Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Ninawa dan Nabi Yunus alaihissalam atas ketakwaannya. Nah, teman-teman, Bu Anjar punya lagu tentang Nabi Yunus. Ayo kita dengar bersama. Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Wahai kawan-kawan, janganlah bimbang, Nabi Allah tetap dalam pembelaan. Nabi Yunus menyeru pada kaumnya, sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggallah berhala yang tidak bernyawa, jauhi perbuatan yang sia-sia. Seruan Nabi tidak diterima, Nabi diejek dan
dicaci, walau dirista. Akhirnya Nabi merasa hampa, umatnya masih menderhaka. Lalu dia pergi membawa hati ke tepi pantai seorang diri. Baginda menumpang kapal pedagang membawa diri ke rantau orang. Malangnya laut bergelombang, hampir karam di tengah lautan. Bila diundi, Nabi merelakan terjun ke laut yang bergelora. Baginda ditelan ke perut ikan nun, gelap gelita tiada terkira. Sedarlah baginda kesalahannya, dihukum Allah begitu rupa. Menangislah Nabi sentiasa memohon ampun dari Tuhannya. Begitulah kisah seorang Nabi diuji Allah. Begitu sekali 40 hari 40 malam, barulah taubatnya diterima Tuhan. Tadi lagu tentang Nabi Yunus. Teman-teman suka? Alhamdulillah kalau suka. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.